Ada nggak sih Mas yang dari kru-kru di Salatiga itu yang melesat karirnya karena Gravity ada nggak sih? Sebenarnya ada sih. Oke teman-teman, selamat datang di acara kita lagi. Sekarang udah sampai di ini aku juga baru tahu dari Mas Yuda. Ternyata bayanganku kalau Gravity tuh ya piloknya ya pilok itu ya apa mereknya apa kalau pilok itu dulu pilok sih. Jadi nggak tahu ternyata capsnya itu juga ada macam-macam jenisnya dan itu yang mempengaruhi proses gambar juga. Ada yang lembut, ada yang kenceng, ada yang gimana, Ada yang lebar, ada yang tipis. nah itu ternyata membedakan. Aku juga baru tahu ini, makanya Mas udah cerita kalau peluang ini terjadi karena waktu itu Salatiga susah nyari ya Mas ya. Oh, bahkan di Indonesia. Bahkan di Indonesia. Oh, bahkan di Dan Indonesia. itu pun Bahkan di Indonesia. aku dengan akhirnya aku punya beberapa ukuran caps itu. Terus wah kok akeh banget. Ya jajal wae tak dol. Saat itu masih ada Friendster kan. Ada Friendster, belum Facebook. Belum OLX belum ada. Belum ada. Belum ada. E-commerce apalagi. Tokopedia Itu tidak aja ada. aku bisa ngejual sampai ke Pontianak. Wah, Aku kan ya berarti emang pasang di Indonesia belum begitu berkembang. belum. Pun ini ya tradisi Gravity belum begitu berkembang berarti. Kalau berkembangnya sudah, tapi cuma nggak yang masif banget sih. Dan Di beberapa kota besar lah. kalau sampai cari alatnya nggak ada kan berarti belum begitu masif Mas. Iya. Alatnya ada, tapi dulu ada dua tipe. Kaleng kan ada dua tipe, ada yang male, ada yang female. Jadi nek pilok kuwi sing Pucuane, sing capsnya dijabut terus ada oh selangnya. iya. Itu Ngerti. male. Kalengnya kaleng male. Nah, Oke. itu harus pakai cap yang dari Jepang. Oh alah, sampai segitunya ya. Karena pilok Nippon Pen itu dari Jepang. Oke. Jadi mereka yang bikin. Jadi capnya harus pakai itu. Jepang. Menyesuaikan ya. Nah, saat itu sedang aku yang dapat dari Jerman itu male caps. Untuk jadi nggak bisa dipasang di situ. Kalengnya mereka yang nggak ada nozzle-nya, yang bolong. Oh. Nah, terus gimana Mas? Akhirnya beli kaleng. Enggak, akhirnya aku ngulik sendiri. Aku ngulik. Jenenge adaptor. Aku bikin adaptor sendiri. Ya, akhirnya bikin adaptor sendiri. Bikin adaptor sendiri. Nah ini akhirnya ada inovasi dan Ada modifikasi inovasi. lain, lain dari kekurangan nih. Keren. Itu, terus itu ya aku ngejualnya tak coba. Main jajal lebokke ning tembok bomber itu. Oke. Masukin di situ, pasang di situ ternyata banyak peminatnya juga. Nah, akhirnya masuk ke tembok bomber, jual sampai Aku jual sampai ke Pontianak, aku ke Pontianak, ke Medan juga ada. Jadi istilahnya cabang sampai Merauke. Nah, menurut Mas Yuda dulu, Mas Yuda, proses modifikasi itu udah ada belum di Indonesia? Yang ngulik untuk nggak caps ada sih. Untuk caps yang male dipasang ke yang apa? Iya itu. female, Itu aku juga ngasih tahu kan akhirnya banyak. Aku pertama ngejual kan polosan. Kok akhirnya pada komen lagi, "Loh Mas, ini kok nggak bisa dipakai di sini?" Di kayak kaleng pilok. Terus itu harus pakai adaptor gini. Kita juga jual adaptor. Tak bikinin. Akhirnya besoknya lagi kalau ada akhirnya yang satu tanya. paket ya. Kalau ada yang tanya, tak bikin adaptornya sekalian enggak gitu. Itu dari apa buatnya Mas adaptornya? Dari nozzle caps. yang lama. Oh, caps lamanya. Caps lama Dimodifikasi. tak potong, tak pasang, tak lem lagi. Dan itu masih ada komen lagi. Apa tuh Mas? Mas, ini kok bocor terus kok enggak lembut, kok enggak kecil, katanya ukurannya segini, jadinya segini. Terus ya karena pressure-nya beda kan. Pressure-nya pilok, terus pressure-nya pilok sama pressure-nya Montana, terus sama bahan bakunya kita juga beda. Pilok tuh dari liquid kalau Montana dan sebagainya itu kan dari bubuk. Jadi pressure-nya udah beda gini. Oh ya gitu. Wah, berarti Mas Yuda tidak hanya menjual produk tapi juga memberikan edukasi juga dalam proses itu juga kita juga belajar soalnya. Oke. Dari mana Mas berarti? Ya internet juga. Ya, enggak ngelakuin sendiri. Ngulik itu sendiri terus Jadi carane kanggo to, Bel. Wis dikirimi tekan sekolah. Iya sih bener sih. Jerman. Mosok ora kanggo, carane kudu kanggo. Oh, alah. Kan gitu. Itu terus akhirnya udah banyak terjual juga, alhamdulillah. Itu bisa membuat
saya hidup saat Oh, iya, itu. iya. Bisa buat beli kaleng akhirnya terus mulai gambar. Bener-bener agak mulai berani gambar pakai sketchbook. Lah, antar kru yang berkembang di tahun 2006 tuh ada gesekan nggak, Mas? Gesekan sebenarnya nggak ada sih. Heeh. Gesekan nggak ada, cuma pernah sekali. Itu permasalahan bukan karena antar jadi kru. jadi kita sih bisa dibilang kami sinner ya. Itu tuh berusaha tuh gimana membuat graffiti itu diterima di Salatiga. Walaupun memang vandal di mana-mana pun graffiti itu vandal karena kita bikinnya malam-malam, kita nggak ada izin, itu tetap vandal ya. Nah, proses membuat graffiti itu diterima itu dengan membuat desain yang Kita mencoba untuk membuat orang-orang tahu bahwa graffiti itu kelihatan bagus, temboknya jadi kelihatan bagus. Itu dan kita targetnya itu biasanya bukan tembok bersih gini enggak. Jadi kalau ada rumah temboknya bersih ya enggak kita hajar. Kita cari tembok yang kotor yang benar-benar enggak kerawat gitu ya. Dicace. Itu benar-benar kita kerjanya 2 hari. Hari pertama ngecat dulu. Hari pertama kita nyusrui sik. Nyekerapi sik sedina. Terus bar ngono wis sesuk resik cat garing sesuke gambar. Oh alah. Itu prosesnya kayak gitu. Nah, itu tadi gesekan tadi di mana tuh? Terus kita sudah berusaha kayak gitu dan bisa dibilang agak bisa diterima sama beberapa warga ya, wilayah. Terus akhirnya ada satu kru, mereka tuh sok-sokan yang bikin stencil juga dan agak ya bukan sok-sokan sih, mungkin mereka punya pesan yang mungkin enggak maksudnya sok-sokan, tapi tetap sok-sokan toh. Karena neng kenal Mas. Hah? Enggak. Sok-sokan iki maksudnya membuat sesuatu yang wah iki jalanan. Nah, itu dengan bikin stensil, kaleng dan molotov. Curit. Enggak molotov. Tapi memang nyilang. Modelnya kaleng dan molotov nyilang. Itu terus kan kesane kan langsung kaya PK. Dan merah pakai warna merah. Iya, dan merah. Dan merah itu. Dan sayangnya bikinnya di tembok DPU. Wah, tembok nganu ya, tembok punya pemilik pemerintah ya. Kayak gitu terus akhirnya ditanyain beberapa dari kita ditanyain kayak sing gawe kayak sapa sing gawe kayak sapa. Itu siapa yang ditanya, Mas? Ya ada sih temen ya bisa dibilang mungkin intel juga. Terus punya lah. Ya bukan intelnya langsung. Terus ya gitu terus ya akhirnya kita juga berdampak juga nggak ke Sinner? Ya berdampak, kita nggak berani gambar. Tapi ada intimidasi nggak dari? Nggak ada. Karena mereka tahu. Karena kita malah berinisiatif untuk nyari tahu siapa mereka. Akhirnya kita jadi intel juga. Kita nyari-nyari juga. Terus ya sambil nyari-nyari yang ngorek-ngorek siapa gitu. Yang ngorek-ngorek? Kita juga ngorek-ngorek juga. Jadi itu tahun berapa Mas yang ini? 2006 2007 Pak ya. Ya pas rame-rame 2006 sekitar 2006 2007. Nah, untuk memberikan awareness ke masyarakat terkait graffiti ini dengan selain menggambar tembok, apa yang dilakukan Sinner? Entah buat acara, pernah nggak sih buat acara? Pernah. Akhirnya kita dengan kita mulai tahu ada banyak. Kita kan cari-cari kru-kru itu. Ya dengan inisiatif akhirnya. Alhamdulillahnya dulu ada satu gereja di Blauran. Gereja di Blauran. Jalannya nyelempet tok. Jalan masuknya tuh cuma gerbang terus jalan masuk gitu. Pondok Daud Pak ya? Nganu dure apa jenenge? Radio kuwi. Elisa. Betul. Di situ. Mereka bilang ini tembok bisa digambarin, silakan digambarin. Itu awalnya dari aku dapat kerjaan di situ. Apa gitu, Mas? Aku dapat kerjaan dia gambari gereja. Di teman-teman kuliah terus tahu aku graffiti kan. Aku juga dari dulu ya alhamdulillah aku dapat duit juga dari graffiti. Berarti kan graffiti ini juga memberikan pemasukan juga. Selain menjual alat tadi, Mas Huda juga dari situ kan dimintain tolong untuk gambar. Teman-teman kuliah tahu kalau aku gambar-gambar gitu. Kowe iso gambar tembok, ini kamarku gambarke. Berapa dulu Mas kalau boleh tahu? Ya 100.000 lah sekali gambar. Lumayan dong Mas. Ya, tapi cat siapa yang beli? Ya sana semua. Berarti kita kan tenaga ya. Kita terima bersih. Jadi 100.000 itu di luar rokok, di luar minum, di luar makan semuanya. Bersih 100 masih dapat rokok, minum dan lain-lain. Nah, itu untuk desain Mas. Itu persetujuan dua belah pihak apa yang minta gambar? Desain cuma aku gawe ke jenengku ngono. Gawe ke jenengku ning kamarku ngene ya gitu ya. Ya wis tak gawe ke artefak graffiti kita awal-awal sampai sekarang masih ada ya Eskimo. Eskimo. Eskimo masih ya? Itu masih.
Itu tahun berapa? Itu 2000 ya sekitar 2005 Berarti 2006. kalau itu sampai ke ranah kuliner ya. Bahkan Eskimo Dream Dream sudah nggak ada, Pak. udah nggak ada ya? Sudah nggak ada. nah ini berarti kan sudah ada pemahaman dari masyarakat bahwa graffiti ini ternyata memberikan esensi keindahan di ruang kota, bahkan di ruang-ruang rumah tinggal mereka. Nah, satu itu. Heeh. Dan ada sisi lain juga karena terus akhirnya kan spotnya sasaran orang-orang yang bomber-bomber gitu tuh rolling door dan sebagainya. Oke, Terus oke. ben ora digambari wong liya, wis gambar ono sisan wae tak. Iki kan graffiti. Istilahnya kayak gitu. Jadi ben rak gambare ora ngawur apa piye mungkin ya. Wah, berarti banyak banget ya peluang sebenarnya ketika graffiti ini sudah diterima oleh masyarakat, pada akhirnya juga mereka merasa oh ini memberikan memberikan sebuah keindahan. Akhirnya ya teman-teman yang dilibatkan dalam proses desain di rumah-rumah mereka ya. Iya. Lah kalau di gereja itu gimana Mas tadi Mas? Cerita tadi, gereja tadi. aku kan dapat kerjaan di situ, ada teman gambarin gereja, di situ temanya gereja, temanya ayat Alkitab kan. Terus sudah selesai gitu. Terus ada mungkin ya pengurus gerejanya terus ngomong, "Oh, tembok kono kan digambari ya apik juga ya." Anu gambar ono kabeh isane Mas. Oke. Terus akhirnya apa gini aja, tak ngajak temanku besok ke sini. Akhirnya ngajak si Yuda dan sebagainya ke situ, dan teman-teman semuanya bikin acara di situ gimana. Oh, jadi bikin event ya? Bikin event. Itu event pertama? Event pertama. Tahun? Nggak ingat nggak Mas? Wah, lali ya. Ya mungkin Berarti 2007-an. 2007 aku SMP 2007. Itu kita beneran totalis swadaya. Jadi kita Loh, nggak dapat biaya dari gereja? Tidak. Oh, karena event sendiri ya? Event sinner sendiri ya? Gereja cuma menyediakan tempat sama cat dasar tok. enggak, cat dasar itu kita sistemnya gini, ada uang pendaftaran. Sebagian berapa persen untuk dibeliin cat untuk dasari, sisanya dikumpulin untuk siapa yang menang. Oke. Gitu. Lali aku. Landilalah pas acara itu dari pihak gereja malah ngasih makan. Oh iya toh. Padahal kita kan ngasih makan, ngasih tempat, nilai sound system. Oh iya toh. Wah, berarti itu acara graffiti pertama di Salatiga ya? Yang di Solo event pertama. Akhirnya di Solo. Dan itu berapa peserta Mas? Masih ingat nggak? Sekitar berapa? Semarang, Wong Loh, sampai luar kota berarti? Luar kota. Kita manggil Luar kota. Nah, itu manggilnya gimana Mas? Apa dengan koneksi? Ada kenalan. Ya. Oke. Aku lagi nggak acara ki neng kene piye gitu. Mana aja Mas yang ikut? Ya Semarang karena Salatiga. Nah, waktu itu akhirnya memang tujuan kita Solo barang ono kita ya? belum ada. Jogja? Belum ada. Yang Jogja masuk sini tuh pas kampus. Tujuannya juga Untuk mencari kru ini siapa random Salatiga itu ada siapa aja sih gitu. Siapa random grafik. Akhirnya siapa ketahuan semua Mas dan dari event itu. Akhirnya kita tahu. Oh iya, akhirnya ketemu. Terus gimana? Kok proses komunikasi ada gesekan nggak Mas? Oh enggak. Enggak ya? Ya karena kan kita awalnya tujuannya punya tujuan untuk gimana caranya stigma graffiti itu baik. Oke. Untuk memperindah ruang kota ya. Apalagi kita disokong dengan gereja. Jadi kan gereja kan sudah pasti. Iya. Ada nilai plus lah di situ ya. Di situ. Nah itu masih ingat berapa kru di Salatiga waktu itu Mas? 2007. 3-4an karo sinner kita ya. Berarti 4 dengan sinner ya. Tapi anggotanya yang banyak juga ya. Ya satu kru kan ada paling nggak 2-3 orang. Nah dari itu ada kru cewek juga adine. Oh iya toh. Iya, cah sama siji. Cewek-cewek. Nah itu gambar bareng. Wah ya apa aku ngono. Nah itu apa penontonnya udah ada, penikmatnya udah ada. Penikmatnya kalau ya event kan sendiri. Oh tapi banyak nggak Mas waktu itu? Masih inget nggak? Enggak, ya sedikit maksudnya ya paling yang teman-teman pasti, kita aja. Oke, tapi seenggaknya teman-teman mereka sih. Seenggaknya udah kelihatan ya siapa yang ini kru-kru baru di Salatiga itu udah kelihatan. Nah setelah itu ada lagi nggak event lain Mas? Saat itu event ya akhirnya tahun 2009 gawe. Ora kuwi kan keempat wisan. Oh berarti Wis yang 2009 iki BTB 4 loh, Pak. Oh akhirnya kita bikin lagi di gambar bareng di YG. Gambar bareng akhirnya. Gambar. Kita bukan konsep lomba, tapi konsep gambar bareng. Gambar bersama. Kalau yang pertama tadi lomba ya? Lomba. Terus itu dari itu jamming. Terus karena kita nggak ada biaya dan sebagainya ya, dari datang aja gambar-gambar aja. Itu data dari Semarang juga, dari Jogja juga ada. Ya masih kru-kru kecil lah maksudnya. Oh, kru kecil. Kecil. Ada nggak sih Mas yang dari
kru-kru di Salatiga itu yang melesat karirnya karena Gravity ada nggak sih? Sebenarnya ada si Miko To You Love Me itu orang Salatiga. Oh itu Salatiga? Itu orang Salatiga, tapi akhirnya mungkin karena skena Gravity di Salatiga tidak begitu berkembang, akhirnya dia ke memilih ke Jogja. Betul. Orang Salatiga. Tapi kalau kuliahnya di mana sih, Mas? Kuliahnya kalau Miko tuh? Oh, nggak tahu aku. Enggak UKSW ya, bukan Enggak, UKSW. di Semarang. Oh, Jadi, Semarang. kalau sama Miko itu ceritanya dulu juga ya apa? Karena kita setelah bikin acara gitu, nama Salatiga juga mulai naik kan. Di kalangan Gravity juga mulai naik. Kita sampai Surabaya juga. Oke. Sampai Semarang, sampai Solo, Jogja. Kru-kru ini juga memberikan daya tarik lain di Salatiga ya. Terus kalau di Semarang pun setiap ada lomba itu mesti ngabarin Salatiga juga. Karena udah tahu eksistensi Salatiga itu udah punya nama gitu ya. Dan kebetulan nggak tahu kenapa kultur Gravity di Salatiga malah lebih duluan daripada Semarang. Jadi dulu ketika Semarang awal mereka bikin lomba-lomba, kita datang ke sana, alhamdulillahnya puji Tuhan menang. Iya. Itu tahun berapa? Ya 2007-an ya. Enggak. 2006. Enggak. Yuk Unika? Oh di universitas malahan. 2007 aku. Itu menang nomor berapa tuh, Mas? Nomor 1. Wah gila. Juara 1. Lah kompetitornya dari mana aja? Dari Semarang. Awalnya yang di Unika itu kebanyakan dari Semarang. Pas Undip bikin, anak Jogja datang dan skena Jogja udah naik. Jurinya kebetulan waktu itu juga anak Jogja si Hahan. Jogja kan udah yang ada isi itu pembiayaan juga lumayan atas nama seni. Sinner juga langsung dapat. Dan itu waktu itu Undip itu bikin acara bahkan temanya adalah anti korupsi. 2007, 2008. Enggak. 2007 men. Aku cek karo Mbak Eku kuwi. Aku sih karo Mbak Eku. Aku ngeleng-ngeleng berdasarkan mantan ya. Hayo, aku YouTube ya jingan. Terus nah karena Sinner tetap dapat nomor berapa tuh, Mas? Dia Sinner bahkan bisa mecah kru jadi 2 ya. Jadi 2 kru. Alhamdulillah krunya Huda, grupnya Huda yang menang. Wah, berarti cukup punya nama ya Sinner nih. Karena aku SMP pun Sinner ini udah di kota. Aku nggak tahu kalau Sinner ternyata juga punya nama di luar. Dan itu ini nggak sih, Mas? Apa klasifikasi kayak kelas ini kalau di lomba? Oh, tidak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh, tidak ada. Enggak. Lah cuma kalau ke klasifikasi penilaian Gravity itu cuma ke kerapian sama ya, masuk tema sih. Tema sesuai apa yang lomba berikan waktu itu ya. Ya berarti penilaiannya berdasarkan dari skill dari setiap krunya itu. Wah, gila. Lah setelah proses menang dan punya nama itu kembali lagi ini, Mas, yang sering jadi masalah di komunitas. Proses regenerasi gimana? Regenerasinya ya alhamdulillah ada waktu itu Miko itu akhirnya sama Andis sama Ian bikin gembel urban. Andis, Ian, Sinsan, ya. Oh, Mas Sinsan. Clown, mereka Clown itu. Nah, ketika ada itu pun ya akhirnya kita senang-senang aja. Malah semakin bagus mereka masih ini dan kita jadi senior juga menganggap karya mereka juga semakin bagus. Lebih fresh gitu loh. Soalnya ya wis do lulus, wis mikir kerja dan lain sebagainya, ndilalah duit ning rano waktu nggo gambar. Biyen rano duit duwe akeh waktu nggo arep gambar, saiki duit ning rano waktu nggo gambar. Mungkin ya Sam udah kerja di Semarang, Andri udah kerja di Jakarta. Nah, kalau setelah lepas itu masih pada gambar bareng nggak? Maksudnya setelah pada ini masih itu Pak? Gambar bareng, ya, ada event gambar bareng nggak? Nah itu 2009. Akhirnya 2009 itu. 2009 itu kita bikin event terakhir lah bisa dibilang. Di mana, Mas? Event terakhir kami di Monjidi. Bikin dan di situ yang tetap tembok di belakang Maya itu. Di situ kita ada sponsor di saat itu. Ada sponsor. Itu berapa kru yang ikut? Banyak. Wah, itu yang ikut dari Jogja, dari kalau Salatiga sendiri
Salatiga banyak, ada 10-an kayaknya. Wah, berarti kan udah berkembang dari 2007, hanya 3-4. Istilahnya bukan cuma kru sih, jadi kayak yang seneng gambar. Oh, nganu ya, individu juga ya? Oh. Nah itu, kemarin si Andis Mas Sincan juga cerita kalau ada, apa ya, gerakan untuk nutupin gambar-gambar gitu, graffiti. Yang tujuannya apa tuh Mas kemarin? Mereka memang mengambil street rule sih. Street rule diambil dari kultur luar. Kultur graffiti yang asli. Oh, kultur graffiti yang asli. Dan yang menerapkan itu tuh di kota-kota Jogja, kota-kota besar lah istilahnya, Jakarta. Jadi prosesnya itu udah ada gambar nih. Gambar mereka itu nutupin gambarnya. Nutupin gambarnya kasih tag nggak sih? Enggak ya? Ada. Pasti ada teksnya yang nutupin itu siapa? Ya si penggambar itu atau krunya si penggambar itu. Oke, jadi ya menurut Andis dan kawan-kawan ini ceritanya memang untuk gimana caranya men-trigger teman-teman tetap untuk gambar. Betul. Ya. Nah, tapi waktu nutup itu ada gesekan nggak, Mas? Apa emosi nih? Karena kan ya tadi Mas Yuda cerita kalau proses menggambar ini ada proses namanya mengumpulkan uang untuk beli alat cat atau spray ini. Nah, itu gimana Mas? Kalau tiba-tiba ditutup? Ya kalau kita udah tua ya, kita udah tua jadi itu udah bukan jiwa kami lagi. Oke. Kalau memang main ditumpuk, ya wis tumpuki ora apa. Soalnya aku duwe duit, aku ono lego tak tumpuki sendiri. Itu istilahnya kayak gitu. Tapi akhirnya kita nggak ada uang spare money nggak ada uang sisa gimana terus nggak ada spare money, spare time juga nggak ada, jadinya ya wes ora apa-apa ben sing nom-nom. Tapi dulu udah kenal belum sama Andis, Mas Sincan? Mereka jadi kita siner dulu, zaman dulu masih siner tahun 2006, 2007, 2008 itu mereka tuh masih SMA. Oke, oh berarti anak-anak SMA mereka udah juga aktif ya? Lah kita sering ngumpul di Burjo, mereka tuh udah sering ngumpul sama kita juga sebenarnya. Andis, Bob. Aku pikir kru-kru keluar ini setelah kuliah anak-anaknya. Enggak ya, berarti SMA itu udah aktif ya? Mereka dari SMA itu sebenarnya sudah ngumpul sama kita. Oke. Tapi yang bisa dibilang nge-kru juga lah. Tapi enggak yang kru. Mas aku melu siner yo. Aku melu yo. Oke. Karena ya ketoke sangar. Iya, karena memang nama besar siner itu biasanya kesane kayak gitu. Iya. Tapi kita juga yo biasa wae yo. Ayo gambar bareng ra apa-apa kayak gitu. Pada akhirnya siner udah ya redup apa gimana karena memang udah nggak pernah aktif lagi anggotanya ya. Vakum sih akhirnya teman-teman juga udah punya kesibukan dia kerja di Bali. Terus yang Andri di Jakarta, Michael Sam di Semarang apa Jakarta sih dia ya. Ya dia pokoknya luar kota semua lah, semuanya udah pada kerja, semua pada sibuk masing-masing. Cuma aku yang masih di Salatiga dan aku kan bersinggungan sama seni juga, masih di tato. Jadi gambar-gambar juga. Akhirnya karena itu mulai redupnya itu 2010 lah. 2010 mulai 2010. Sinernya, tapi yang lain tetap jalan. Kayak Andis itu apa? MSTCH mulai ya akhirnya ke Jakarta juga. Kalau Miko tuh lama nggak sih Mas? Kalau Miko dia tuh sebenarnya dia nggak rame di Salatiga. Oke. Karena ya Miko dia malah di Semarang dulu. Awalnya dia kuliah di Semarang kayaknya dia tuh. Jadi memang lah ketemu Miko tuh memang di event Semarang atau gimana? Di Semarang dia ngabarin. Dia malah Miko yang ngabarin, "Mas, iki ning perumahan kene ono sing gawe acara." Oke. Nah itu terus kita lomba di situ dan menang juga. Sing ning nganu ku ya. Sing gambar ning seng. Itu Oke, gambar di situ dan kita menang. Dapat nomor juga. Terus habis itu kita mulai ketemu Miko itu mulai kenal-kenal, mulai deket-deket. Terus pas ada lomba lagi di Dreamland. Oh iya, di situ masih inget aku. Di situ Miko mulai gambar. Oke. Nah, habis itu Miko gambar di Salatiga cuma sebentar terus dia lari ke Jogja. Iya. Tapi emang lebih menjanjikan di Jogja sih. Ya karena lingkungan, circle-nya juga sangat mendukung ya. Mendukung proses perkembangan anak-anak ini. Perkembangan dan alat dan sebagainya. Oh iya, si alat juga ya. Pasti banyak modifikasi baru ya. Nah, kalau menurut Mas Yuda ini proses pesatnya setelah Siner nggak ada itu tahun-tahun berapa Mas? Ya 2011 itu kayaknya sih. 2011 sampai
Ya sekarang mungkin orang tuh sepi ya, men. Ya, ini kan makanya kemarin kan 2000 kumpul kan sama anak-anak ini. Kemarin tuh memang si Andi sih MSTCH itu dia yang paling getol lah istilahnya. Dia seneng, dia yang paling menggebu-gebu dan dia lebih aktif lah. Lebih aktif di Salatiga. Ya memang dia ngomong apa, Mas gambar tak tumpu ono. Karena ya istilahnya kalau di Graffiti itu ada namanya Heaven Spot. Heaven Spot itu tempat yang sering dilihat orang, tempatnya besar, enak. Jadi tempat-tempat strategis ya. Tempat strategis. Nah, itu memang untuk rebutan untuk eksistensi masing-masing bisa dibilang ya, kayak gitu. Ya. Nah, ini saat itu kan kita Sinner yang udah mengawali dulu, istilahnya udah dapet Heaven Spot dulu. Dapat terus ya, dan gak ada yang ganggu ya. Gak ada yang ganggu, terus akhirnya Andis kayak gitu, ya ora apa-apa, tumpu ono. Akhirnya Andis mulai gitu dan mulai ada kru-kru lain juga, sing mulai kok MSTC yang dindi ya itu ya mulai rame-ramenya itu. Bahkan banyak juga sekarang yang kembali lagi ke Pak. Tambah lagi karena di UKSB itu ada DKV. Oh iya, DKV 2008. Iya, 2008. Itu juga membantu banget. Oh iya, dulu kan ada lomba di nganu, Mas. Betul. Lapangan basket toh? Betul, 2 kali. Nah, itu masih inget aku. Itu ada DKV itu lah mulai Graffiti juga semakin bertambahnya di situ. Oke, karena juga didukung oleh munculnya fakultas seni ini ya, visual dan jurusan di kafe. Dan itu pada akhirnya memunculkan generasi baru. Kalau sekarang menurut Mas Yuda kan ini aku nggak tahu ya, karena ada banyak sepertinya jadi gap. Lah menurut Mas Yuda ini gap ini perlu atau memang harusnya gimana teman-teman di yang bergerak untuk ini graffiti pun mural. Kalau dari aku ya, gap itu tuh kalau kita di posisi di Salatiga, gap-gapan itu nggak kepake di Salatiga, karena kita tahu satu sama lain gitu. Kota kecil, ketemunya ini. Tapi kalau emang kalau ada gitu Mas, kalau mau dipakai untuk street rule, graffiti street rule yang bener-bener rootnya graffiti, tumpuk-tumpukan, gap-gapan itu sebenarnya nggak apa-apa. Malah kayak trigger kita dari untuk karya terus ya, berkarya terus. Ya. Nah kalau dari Mas Yuda, ya podo sih. Ya, gap itu perlu. Tapi ya Salatiga cilik, kabeh do kenal. Ra kenal pun slot semua ya iso dikenal ya. Ya arep meh gelut apa arep ra trimo nek sesuk ketemu oh jebrane cah iki cah omahe kene akhirnya dikonco ya. Koncone iki tok jebrane oh ya wis kisruh atau ributnya itu akhirnya jadi ya wis ngopo sih Salatiga gitu. Oke. Salatiga is everybody. Iya, semua bisa berkarya di sini ya. Nah, ini sekarang kalau dari Mas Yuda nih sebagai senior ya hitungannya ya di graffiti nih. Ada nggak kesan pesan untuk generasi yang selanjutnya untuk graffiti ini gimana di Salatiga? Ada nggak? Mungkin dari Mas Yuda dulu. Mas Yuda. Apa? Nek aku kesan apa pesannya lah untuk yang generasi dia tetap berkarya pasti. Terus ya namanya Salatiga, kita tahu satu sama lain dan carilah tempat-tempat yang lebih ya memang layak untuk digambari. Bukan enak untuk digambari. Kalau layak untuk digambari. Kalau enak untuk digambari ya semua tempat enak untuk digambari. Tapi kalau layaknya ya kayak itu tadi, mendingan tembok-tembok yang kotor, yang tidak terurus gitu ya. Terus soalnya kan graffiti sendiri itu seni jalanan. Yang menikmati juga jalanan. Kayak di lampu merah gitu ada tembok yang kosong digambari. Itu ada satu sisi kita memberikan hiburan kepada para pengemudi-pengemudi. Iya. Saat mereka berhenti di lampu merah ngelihat no gambar. Biar matanya itu paling agak cerdas sedikit. Kayak gitu. Terus ya tetap berkarya. Nek masalah tumpuk-tumpukan ya tumpuk-tumpukan enggak apa-apa, tapi yang penting fair play aja. Oke, jadi dianggap itu memang kompetisi tapi kompetisi yang sehat ya, bukan kompetisi main emosi. Kalau menggunakan street rule itu wajar begitu ya Mas ya. Saling tiban-tiban itu wajar dan ada stepnya tadi itu juga. Oh ya, itu gimana Mas? Aku lupa itu step
untuk yang nutup ini harus gimana kalau nutup lebih jelek apa kemarin Mas udah cerita mungkin kalau mungkin throw up ya, throw up itu pertama dari tagging, nge-tag, ditiban sama throw up. Oh, ada. Itu udah naik level. Istilahnya yang nutup, yang niban itu wes ojo gawe throw up lang nih. Ojo gawe tagging terus, gawe throw up lah. Udah ditiban sama throw up. Tapi kalau throw up itu ditiban sama tagging itu udah namanya ngejek. Oke. Tapi kalau throw up itu throw up ini aku tiban sama peace. Oh, iya udah naik level. Oke. Kayak gitu. Itu namanya fair play. Kudu fair play dan street rule ya. Street rule. Oke. Tapi kalau turun kasta istilahnya turun kasta itu namanya udah istilahnya ngajak gelut. Oke. Itu kayak gitu. Dan masih banyak terjadi sebenarnya. Sehat. Sebenarnya banyak terjadi sih. Banyak terjadi. Memang harusnya kalau dari kulturnya sendiri harusnya seperti itu ya Mas. Ada. Proses nutup itu. Ada. Nah, ini juga baru tahu. Aku pikir tuh graffiti ya damai-damai aja, anak-anak ya seneng-senengnya, ternyata ada kompetisi ini di dalam kru-kru graffiti. Nah kalau dari Mas Yuda? Aku yo Caca Graffiti Solo 3 ki jane sangar-sangar. Beranikan diri kalian untuk menunjukkan skill kalian di luar Salatiga. Salatiga itu kota kecil. Oke, jadi melebarkan sayapnya lagi ya. Melebarkan sayap, gain your fame di tempat lain, jangan nguplek di Salatiga tok. Nek dolan ning ndi yo tinggalkan jejak nek misale duwe dana. Oke. Karena yo graffiti kan utamanya adalah eksistensi. Dimanapun bagaimana cara seorang bomber atau writer graffiti ini bisa ternama dan bisa dapat dikenal bahkan mungkin di skenanya ya dengan produksi terus-terusan dimanapun. Sampai akhirnya mungkin contohnya kayak yang ya writers graffiti hebat di Indonesia misalnya kayak Darbot sampai di hire sama Art Hotel di Jakarta untuk menghias gambar betul hotelnya itu ya. Bayarannya kan yo rasite toh. Bener. Dan dia mendapatkan itu dari zaman tembok bomber awal-awal 2002-2003 itu gaining fame-nya belasan tahun dan produksi terus menerus. Kita udah punya sih sebenarnya sih Miko dia sampai dia orang Salatiga, dia berkembang di Jogja, di Semarang juga. Pada akhirnya dia semakin naik. Bisa bikin pameran. Berarti memberanikan diri untuk keluar dari internasional. Kalau Miko udah membawa nama Indonesia ya. Nah, berarti kan pesan Mas Yuda tadi coba untuk keluar dari zona nyamannya di kota ini. Kalau kita dulu mungkin karena keterbatasan akomodasi dan sebagainya, kita cuma mentok di Jogja, Semarang, Solo, udah itu aja sih. Ya, tapi seenggaknya memang udah berani keluar dari zona nyaman kota ini ya. Dan mencari nama besar di luar. Oh iya, ada satu cerita lucu sih aku sih. Apa nih, Pas Mas? di SUS Pak ya? Graffiti store di Jogja. Itu pas aku beli ke sana, terus ngomong-ngomong, ya Salatiga aku biar kita tahu tuku caps ning Salatiga ya kan. Aku sing dodol aku. Kayak Mas Yuda. Padahal itu adalah ya store graffiti. Padahal itu store di Jogja. Sekarang. Nah, sebenarnya kan kalau diterusin potensinya bisa lebih besar dari store graffiti. Aku dulu Jogja, juga waktu tahun 2012 pernah jualan kaleng juga sih. Awal-awal Pilok itu ngeluarin merek basic. Merek basic dan aku sempet ya kulaan. Tapi menurutku ini sih Mas, proses bisnis ini juga belum masifnya online. Juga di kota ini belum begitu masif kayak di Jogja, ya kan? Jadi mungkin tokonya Mas Yuda ya bertahannya ketika masif di kota aja, nggak bisa online. Dan itu juga akhirnya ya kalengnya habis tak pakai sendiri. Oh alah, jadi untuk kepentingan sendiri. Karena saya juga seneng gambar. Akhirnya timbangan itu gue jemput iki wae. Dan ini ora bati malah rugi. Oh alah, ya itu sih. Oke, teman-teman, jadi seru banget kan. Ternyata kultur baru apa ya yang dibawa teman-teman Salatiga yang adaptasi budaya dari luar ke Salatiga ternyata punya cerita menarik di sini yang dulunya nggak diterima pada akhirnya diterima oleh masyarakat Salatiga. Nah ini ternyata banyak cerita menarik yang kita udah cerita tadi bareng-bareng, udah kita obrolin, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir, seru banget. Dan mungkin nanti kita ngobrol nggak tahu yang lain ya Mas ya, ngobrol topik yang lain karena ini
Mas Yuda juga ternyata aktif di komunitas lain, nggak cuma di Gravity juga. Yes, nanti kita ngobrol sama Mas Yuda lagi. Dan thank you, mungkin teman-teman ada usul kita mau ngajak ngobrol siapa lagi, bisa komen di bawah atau bisa DM langsung ke @abelzatayu di Instagram, itu bisa juga. Dan thank you untuk kalian semua yang udah mendukung setiap video yang kita upload. Sampai jumpa, thank you Mas. Thank you.